Pulau Madura juga menjadi salah satu tempat tujuan Belanda melakukan monopoli perdagangan. Mereka datang ke sini untuk mengincar kekayaan garam yang ada di Pulau Madura. Pada awalnya masyarakat Pulau Madura tidak menyadari kecurangan dan ketidakadilan bangsa Belanda. Namun setelah menyadari, kemudian mereka mengangkat senjata dan melakukan perlawanan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang perlawanan yang ada di Pulau Madura, kami akan membahas contoh lain dari perlawanan terhadap persekutuan dagang yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, Sultan Bagulo mengusir Portugis. Konflik antara kerajaan di Indonesia dan persekutuan dagang barat terjadi saat kongsi dagang menentukan congkaknya, dan terjadilah perang antara Tidore dan Portugis. Dalam perang tersebut, Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Portugis mendapatkan dukungan dari Ternate dan Bacan. Akhirnya Portugis mendapatkan kemenangan. Rakyat Maluku pun menyadari bahwa Portugis hanya akan merusak perdamaian. Pada tahun 1570, Sultan Hairun dibunuh oleh Portugis. Rakyat Maluku pun menuntut balas dendam menyerang Portugis yang dipimpin oleh Sultan Bagulo, yaitu putra Sultan Hairun. Nah, rakyat Maluku pun berhasil mengusir Portugis dari perairan Maluku setelah berperang selama 5 tahun. Yang kedua yaitu perlawanan Aceh. Perlawanan Aceh dibikin oleh seorang penguasa bernama Sultan Iskandar Muda. Ia memerintahkan dari tahun 1607 sampai 1639. Dan pada tahun 1629, Aceh telah memiliki armada yang dipersiapkan untuk menyerang Portugis di Malaka. Namun, kemampuan dari semangat juang Sultan Iskandar Muda sangat didukung oleh cita-cita leluhur, yaitu untuk mengusir Portugis dari Aceh. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh berhasil memperluas daerahnya di Sumatera dan Semenanjung Melayu. Nah, selain itu, di Aceh juga dapat menguasai daerah Sumatera Barat yang menghasilkan lada dan emas. Ketangguhan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin merupakan tokoh yang sangat ditakuti Belanda karena ketangguhannya melawan Belanda, sehingga disebut sebagai ayam jantan dari timur. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, perdagangan di Makassar mencapai perkembangan yang sangat pesat. Sultan Hasanuddin dipaksa mendatangi perjanjian Bongaya ketika kerajaan Goa dan Bone berselisihan paham. Pasca perjanjian Bongaya, banyak rakyat Makassar yang pergi meninggalkan Goa untuk membantu rakyat di daerah lain yang sedang melawan Belanda. Selain itu, tokoh lain Kesultanan Makassar seperti Karaeng Montemarano dan Karaeng Galesio ikut membantu Trunajaya dari Madura melawan Belanda di Jawa Timur. Yang keempat, yaitu perlawanan Kesultanan Banten. Perlawanan Banten dipimpin oleh Sultan Agung Tirtayasa. Sultan Agung Tirtayasa sebagai pemegang kekuasaan di Kesultanan Banten. Sultan Agung Tirtayasa memimpin perlawanan Banten terhadap VOC. Sultan Agung Tirtayasa bertekad menjaga kedaulatan Banten dan menolak campur tangan VOC dalam urusan negeri kerajaan. Namun, konflik internal melemahkan Kesultanan Banten, yaitu saat putra Sultan Agung Tirtayasa, Pangeran Gusti, bersekongkol dengan VOC dan melawan ayahnya sendiri. Namun, dengan dukungan VOC, Pangeran Gusti yang kemudian dikenal sebagai Sultan Haji berhasil merebut kekuasaannya. Sultan Agung Tirtayasa akhirnya tertangkap dan dipenjarakan. Warisan perjuangan Kesultanan Banten tetap hidup dalam ingatan rakyat Indonesia sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan dan penjajahan. Sultan Agung Tirtayasa dikenal sebagai pahlawan yang gigih. Sultan Agung Tirtayasa dikenal sebagai pahlawan yang gigih mempertahankan kedaulatan dan kehormatan bangsanya. Yang terakhir yaitu perlawanan Pangeran Trunajaya yang ada di Madura.
Trunojoyo. Trunojoyo adalah seorang pahlawan dari Madura yang dikenal karena keberaniannya melawan kekuasaan VOC di Jawa pada abad ke-17. Trunojoyo memimpin pemberontakan melawan Sultan Amangkurat I dari Mataram yang dianggapnya telah berkolaborasi dengan VOC dan menindas rakyat. Dengan dukungan dari para petani dan bangsawan yang tidak puas, Trunojoyo berhasil merebut kekuasaan di berbagai wilayah Jawa Timur. Trunojoyo berhasil merebut kekuasaan di berbagai wilayah Jawa Timur dan Madura. Trunojoyo dihukum mati oleh Amangkurat II sebagai tanda pengkhianatan. Namun, kisah perlawanan dan keberanian tetap hidup di hati rakyat. Trunojoyo dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan dan penjajahan seorang pahlawan yang berjuang demi keadilan dan kebebasan rakyatnya. Warisan Trunojoyo terus dikenang dalam sejarah Indonesia sebagai contoh semangat juang yang tidak pernah padam meski menghadapi kekuatan besar. Selain itu, juga banyak tempat yang menggunakan unsur Trunojoyo untuk mengenang jasa dari Pangeran Trunojoyo, seperti alun-alun Sampang yang menggunakan nama alun-alun Trunojoyo. Selain itu, kampus tercinta kita juga menggunakan unsur Trunojoyo yang dulunya bernama Unibang, kini menjadi Universitas Trunojoyo Madura. Setelah penjelasan materi tadi, kira-kira kalian tahu nggak siapa lagi pangeran atau pahlawan yang berasal dari Pulau Madura? Kalian yang berasal dari Pulau Madura pasti tahu dong, selain Pangeran Trunojoyo ada pahlawan siapa lagi? Untuk yang bisa menjawab akan mendapatkan reward bintang 5. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Benar. Selain Pangeran Trunojoyo, pahlawan yang berasal dari Pulau Madura adalah pejuang Sakera. Sakera adalah tokoh pejuang legenda keturunan Pulau Madura. Sakera dikenal dengan seorang ahli bela diri yang melawan Belanda di perkebunan tebu di daerah Bengil. Perlawanan Sakera kepada Belanda dimulai ketika pemerintah kolonial berambisi memperluas lahan dengan harga semurah-murahnya. Selain jago bela diri dengan celuritnya, Sakera konon juga sakti mandraguna. Imbasnya membuat Belanda ketakutan berhadapan dengannya. Mungkin selain itu teman-teman, ada yang tahu lagi tidak siapa pahlawan yang berasal dari Pulau Madura? Selain itu, pahlawan yang berasal dari Pulau Madura ada Abdul Halim Perdana Kusuma, Sunan Cendana, Nyai Cendana, Kyai Anghabi, Mangunderijjo, Ahmad Bashir, dan Kyai Abdullah Sajat. Mungkin itu saja nama-nama pahlawan dari Pulau Madura yang saya ketahui. Namun, dari cerita turun-temurun nenek moyang saya, yang paling dikenal di Pulau Madura adalah Pangeran Trunojoyo dan Sakera. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.